berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ketemu lagi bersama dengan Kakak V dan Abang Kiel. tanggal berapa Bang? 1 November 2020. Sekarang hari ini kita temanya berbahagia. Jadi adik-adik yang di rumah, kakak dan abang Kiel juga harus berbahagia semuanya. Happy, semangat. Semangat ya Bang? Iya. Happy ya. Jadi adik-adik sudah siap semuanya, kita mau memuji Tuhan, kita mau kasih senyum yang bagus buat Tuhan hari ini ya. Kita mulai Bang, lagu pertama Senyum dan Bermuka Gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia. Berjabat tangan semua, senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia. Berjabat tangan semua, senyum gembira. Adik-adik udah senyum kan? Jangan lupa kalau sudah senyum nggak boleh pasang muka-muka yang cemberut lagi. Karena kita sudah bahagia hari Gak ini boleh ya. sedih-sedih. Gak boleh sedih kata Bang Lagi Kiel. ibadah harus semangat dong buat Tuhan. Semangat juga ya, kan. Bang, ya. Semangat. Ya, kalau gitu kita doa pembukaan dulu adik-adik ya. Kita bernyanyi lagu apa Bang? Lagu Satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Adik-adik sekalian, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas segala hari yang Kau sudah berikan kepada kami hari ini. Kami bisa berkumpul di sini Tuhan, menghadap untuk ibadah hari ini kepadamu dengan sehat-sehat tanpa kurangan satu apapun. Sekarang kami semua yang ingin menjalankan ibadah, sertailah dan berkatilah kami dalam perjalanan ibadah ini Tuhan, supaya kami guru-guru sekolah minggu juga bisa menampilkan diri dengan baik, dan adik-adik juga bisa mendapatkan hal yang baru dari kebaktian ini dan juga mengetahui pesanmu serta melakukan pesanmu itu dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada di antara kami adik-adik yang masih belum mengikuti kebaktian ini, mungkin ada yang sakit atau mungkin tidak memiliki waktu untuk mengikuti ibadah ini. Untuk kesibukan mereka Tuhan, Engkau berkati dan sertailah segala kegiatan mereka, dan yang sakit Kau sembuhkanlah Tuhan, supaya mereka bisa kembali sembuh dan bisa kembali mengikuti kebaktian ini untuk kedepannya. Dan terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Bang, kita ngapain lagi sekarang? Masih lanjut nyanyi lagi dong. Yang girang-girang apa yang lemes-lemes, jangan yang lemes-lemes. Yang girang-girang ya, yang happy-happy ya Bang ya. Happy dong. Happy ya gimana Bang? Yang semangat pasti, ambil bergerak dong. Happy ya. Siap. Happy yang gitu. Kakak Fe suka banget sama Bang Kiel. Kita nyanyi happy ya Bang. Tangannya di mana Bang? Di sini. Tangannya Pinggang, dipegang di ya pinggang. Bang. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya Bang ya. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang
siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Lagu apa lagi nih Bang? Saya bergirang, Kak. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Ceritakan pada saya, Karena karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Sekali lagi Bang. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang, Ceritakan pada saya. karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Nah, adik-adik, sekarang nih kita mau dengerin kesaksian pujian. Coba Kafe, dari siapa tahu nggak? Tahu dong Bang, dari Abelita Abelita Situmorang. Situmorang. Baru Situmorang dia Bang, suaranya pasti bagus Bang. Pasti bagus, Maknyus. Aduh. Kita dengerin dulu ya Bang ya. Iya dong. Kita dengerin ya adik-adik ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Down, deep down, down, deep down in my heart. Down, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam banget. Aku cinta Yesus dalam banget. Cintaku dalam banget. Cintaku dalam banget. Gimana adik-adik? Bagus kan suara Abelita kan? Tadi pasti udah pada dengerin dong. Widih, adik-adik yang lain boleh nggak Bang ngasih kesaksian pujian Bang? Boleh banget. Bahkan pengen kita adik-adik memberanikan diri untuk bernyanyi untuk Tuhan, untuk lihat teman-teman yang lain. Kalau adik-adik ada yang mau memberikan kesaksian pujian, jangan lupa menghubungi kakak-kakak sekolah minggunya ya. Sekarang kita mau mendengarkan kakaknya untuk kasih firman. Sebelumnya kita nyanyi apa Bang?
Kita nyanyi baca kitab suci dong. Baca tiap kitab hari. suci ya. Disiapkan Alkitabnya, kita sekarang bernyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Joyce. Hari ini Kak Joyce mau menceritakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu supaya Roh Kudus yang pimpin hati dan pikiran kita selama kita mendengarkan firman Tuhan, ya. Kita ambil sikap berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat kesehatan, kasih karunia dan sukacita yang Kau berikan kepada kami hari lepas hari. Ya Bapa, hari ini di dalam ibadah online kami hari ini, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau tuntun hati dan pikiran kami semua anak-anak-Mu, agar kami boleh membaca firman-Mu dengan baik, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami bisa memahami apa yang Kau kehendaki melalui firman-Mu ini. Tuntunlah kami semua satu persatu ya Bapa. Biarlah suara-Mu saja yang kami dengar pada hari ini. Bapa, kami memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berada mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita baca ya Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamati segala perintah-Mu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Nah, adik-adik, kakak ulang ya. Ayat yang ke-8, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Nah, Mazmur ini adalah kitab yang paling banyak pasalnya dari seluruh kitab yang ada di dalam Alkitab kita. Nah, pasal 119 ayatnya juga yang paling banyak. Istimewanya pasal 119 ini itu Mazmur ini ditulis oleh Daud sebagai ucapan syukur. Ucapan syukur Daud atas pertolongan Tuhan. Karena pada masa hidupnya Raja Daud pernah diburu untuk dibunuh oleh Raja Saul. Nah, di perikop kita hari ini Raja Daud itu menulis tentang bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Taurat itu perintah Tuhan, firman Tuhan. Nah, buat Daud dia merasa bahagia hidup menjalani perintah Tuhan. Nah, kenapa sih harus bahagia? Kenapa sih kita harus hidup menurut perintah Tuhan? Nah, sebelum kita ke perintah Tuhan, kakak mau kasih ilustrasi dulu sebentar. Nah, kakak punya
ada 3 kertas di sini, warna merah, warna hijau, dan warna kuning. Ya, nah merah, kuning, dan hijau ini sering kita lihat kan ya di jalan, di perempatan, di persimpangan jalan misalnya. Ada lampu yang merah, kuning, dan hijau. Mereka selalu bergantian hidupnya. Kalau kita di persimpangan, yang merah satu berhenti, yang lain warnanya hijau. Kalau di perempatan misalnya, kalau di perempatan 3 yang merah, 1 yang hijau, ya kan? Atau kalau 2 arah, 1 merah, yang 1 hijau. Terus kuning kapan kah hidupnya, Kak? Kuning hidupnya kadang berbarengan. Ketika yang 1 sudah mau jalan, yang 1 mau berhenti. Tahu kan adik-adik ya artinya apa? Kalau merah kita berarti harus berhenti. Kalau kuning berarti kita hati-hati. Kalau hijau, oke, boleh jalan. Nah, firman Tuhan juga ada yang mengatakan berhenti, jangan. Seperti di dalam hukum Taurat, ya kan, jangan mencuri. Loh, ya berarti jangan, tidak boleh. Ya kan? Nah, kalau kuning, hati-hati, kita lihat dulu siapa yang mau jalan. Kalau kita di jalan raya, ya kan? Kalau di hijau, oh sudah berarti oke, jalan, boleh. Ya. Nah, kenapa kalau ada di jalan raya itu harus ada 3 lampu ini harus hidup? Supaya orang-orang yang ada di jalan, yang kendaraan, yang berjalan kaki, yang naik sepeda motor, yang naik mobil, itu mereka teratur. Mereka bisa bergantian, saling menghormati. Ibaratnya gini, kalau yang 1 merah harusnya berhenti, tapi dia nggak mau, dia tutup aja, gas terus. Hijau, buat dia itu nggak ada lampu merah, hijau terus. Sementara dari arah sebelah kanan misalnya datang lagi yang jalan, yang punya lampu hijau, merasa benar, dia jalan terus, sementara yang merah, yang ada apa? Tabrakan, kecelakaan. Itulah akibatnya kalau kita tidak mau taat aturan. Terus apa hubungannya Kak sama firman Tuhan, Kak? Loh, ada hubungannya. Waktu itu Allah memberikan 10 perintah Tuhan kepada Musa supaya bangsa Israel hidup teratur, hidup tertib, ikut aturan Tuhan. Aturan itu dibuat supaya manusia itu bahagia, supaya manusia itu mau menuruti apa yang Tuhan berikan. Ya, nah Tuhan bilang mintalah apa saja yang kamu mau. Tuhan pernah bilang gitu, minta apa aja. Tetapi bukan berarti kita juga bisa minta apapun yang tidak berkenan dengan Tuhan. Ya. Nah, kalau kita turut perintah Tuhan, kalau Tuhan bilang jangan, jangan. Kalau Tuhan bilang oke, boleh, boleh. Ya. Kalau orang tua bilang, "Dek, nanti habis ini rapiin mainannya ya. Kita belajar ya." Aku nggak mau mah, capek mah belajar mulu. Aku dari pagi udah belajar online. Terus aku udah kerjain PR. Terus malam ini aku harus belajar lagi, capek mah. Loh, kan kamu harus ujian besok. Kalau nggak belajar gimana? Nggak lah, udahlah. Aku nggak mau belajar, capek aku. Oh, ya sudah, kata mamanya gitu. Begitu ujian, apa ya? Apa ya kemarin? Aduh lupa. Aduh nggak bisa. Nah, coba kalau semalam dengerin apa kata mamanya, belajar, besoknya ujian pasti bisa. Ya kan? Kita kadang maunya apa yang kita mau. Mau makan banyak, mau mainan, mau gak belajar, mau gak mandi, semua maunya mau kita. Yang ada hidup kita itu menjadi tidak baik. Ya, kita menjadi orang yang biarin aja lah, bodoh amat. Loh, tidak bisa seperti itu. Ya, semua ada aturannya. Ya.
Nah, kalau kita itu seperti tadi, semuanya di jalanan gak ada yang mau nurut, yang ini merah, yang ini hijau, yang ada tabrakan, ya. Nah, kita juga seperti itu. Kalau kita tidak mau turut perintah Tuhan, yang ada apa? Kita menjadi anak yang tidak patuh pada orang tua, menjadi anak yang cepat marah. Karena apapun, nggak mau, maunya saya, menjadi cepat marah, suka bertengkar. Nah, apakah itu ciri-ciri anak Tuhan Yesus? Yang nggak mau taat aturan, yang mau seenak hatinya, nggak bisa, ya. Nah, di sini Raja Daud bilang, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Nah, Raja Daud tahu bahwa aturan itu harus diikuti, dan Raja Daud berusaha keras untuk mengikuti aturan yang ada. Nah, pada saat dia diburu oleh Raja Saul, dia merasakan benar penyertaan Tuhan. Dia merasakan benar pertolongan Tuhan. Kalau pada saat itu Raja Daud nggak mau nurut sama Tuhan, nggak mau nurut sama Tuhan Allah, apakah dia akan merasakan pertolongannya, merasakan pertolongan Tuhan? Tentu tidak, ya. Kalau kita nurut apa yang Tuhan mau, melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, ya, walaupun berat, tapi capek, Kak. Hukum Taurat yang kelima bilang, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Baru bilang begitu, nggak taunya habis itu marah-marah sama mama. Mama sih, aku kan udah bilang aku nggak mau begini. Apakah itu anak yang mau hormat sama orang tua? Nah, kalau kita menuruti apa kata Tuhan, menuruti apa kata orang tua, ya, nanti kita rasakan bahwa yang mama bilang itu benar ya, ternyata ya. Kalau saya mau jadi dokter, ternyata saya harus belajar rajin ya. Nah, kayak nanti sudah mau, mungkin adik-adik udah ada yang mau ujian kenaikan kelas. Walaupun di rumah belajarnya, tapi kan ujian tetap harus berjalan. Nah, kalau kita ini sekarang males-malesan belajar, mama bilang belajar yang rajin, baca bukunya, kita males-malesan. Nanti pada saat ujian yang ada nilainya berapa? Bisa dapat 100, bisa dapat 90. Ya, kalau belajarnya seadanya, ya nilainya juga seadanya. Ya, perbuatan kita hari ini hasilnya nanti ke depan, hasilnya nanti pada saat kita sudah besar. Nah, kita nurut sama orang tua, kita melakukan apa yang Tuhan mau, upahnya nanti, hasilnya nanti. Ya. Nah, untuk adik-adik TK juga ya, jangan sedikit-sedikit ngambek sayang sama mamanya. Aku gak mau mama makan telur mulu. Aku gak mau mama maunya yang kamu gak mau nugget mulu. Aku gak mau makan yang ini, buang aja. Kalau kayak begitu suka ngambek, nanti mamanya sedih. Wah, anakku gak mau makan ya. Tuhan juga sedih. Kok gak mau makan sih? Nah, adik-adik TK, dengerin apa kata mama, apa kata papa, supaya adik-adik juga nanti merasakan, yang mama bilang itu benar. Mama itu sayang ternyata ya sama aku dikasih telur supaya aku juga dapat makanan yang sehat. Ya, buat adik-adik yang kelas 1 sampai kelas 3, 4 juga, kalau orang tua kita menyuruh kita apapun itu untuk kebaikan kita,
Ya disuruh mandi, ya harus mandilah teratur. Masa emang ada orang yang mau temenan sama orang yang nggak mau mandi, yang jarang mandi? Atau kita suka bertengkar sama saudara kita atau teman kita? Akan punya temankah kita nanti? Gak ada yang mau temenan sama anak-anak yang tidak baik. Ya, nah seperti Raja Daud ini, dia merasakan bahwa karena dia nurut perintah Tuhan, Tuhan juga tolong dia, Tuhan juga sertai dia. Ya, hari ini kita harus belajar taat, T-A-A-T, taat. Taat apa Kak? Taat perintah orang tua, taat perintah Tuhan, taat menjalani firman Tuhan. Ya, kalau kita sudah taat, Tuhan pun pasti akan memberikan berkatnya untuk kita. Kita pun nanti akan merasakan bahagia karena kita sudah melaksanakan apa yang Tuhan inginkan. Ya, sampai di sini firman kakak cerita. Ya, mulai hari ini kita akan belajar taat perintah orang tua, taat sama perintah Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Engkau telah ingatkan kami anak-anak-Mu untuk belajar taat akan perintah Engkau ya Tuhan, taat akan perintah orang tua. Terkadang kami masih suka membantah, terkadang kami masih malas untuk melakukan apa perintah-perintah orang tua kami, apalagi perintah-Mu ya Tuhan. Pimpin dan bimbing kami, anak-anak-Mu, agar kami memiliki hati yang taat, hati yang mau melaksanakan firman-Mu, hati yang dengan sukacita melaksanakan perintah orang tua kami, agar kelak kami pun boleh berbahagia, kami bisa hidup teratur, dan kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, pimpin kami hari lepas hari di tengah masa yang pandemi ini ya Bapak. Berikanlah kami semua, keluarga kami masing-masing, kesehatan, rezeki, dan penyertaan-Mu. Kami memohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami ya Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ayat istimewa untuk minggu ini diambil dari Mazmur 119 ayat 2. Isinya, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Kita ulang sekali lagi ya. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Adik-adik udah dengerin firman Tuhan ya kan ya Kak Lala ya. Iya betul Kak Joyce. Nah sekarang kita mau kreativitas, tapi kreativitasnya minggu ini beda. Apa tuh Kak? TK sendiri, Oh beda. 1-2 sendiri, 3-4 sendiri. Oh beda-beda berarti ya Kak? Beda-beda. Oke deh. Kita mulai yang dari TK dulu ya Kak Boleh, Lala Kak ya. Joyce. Nah kalau adik-adik TK, tadi kan kakak cerita tentang taat. Betul. Nah kita ada lagu nih Kak, Apa tuh? taat. Gimana lagu yang Kak Joyce? Nah, nanti adik-adik kalau yang TK direkam Oke. sambil nyanyi lagunya. Oh terus dikirim gitu Oh Kak? iyalah, Oke. jangan disimpan, harus dikirim. Betul, Kak ya. Joyce. Oke, kita mulai ya Kak Lala ya. Oke. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Sekali lagi. Boleh Kak.
pakai gaya ya. Oh, harus Oh gini-gini ya, Kak? iyalah, kan cuma berapa ta itu kan 4 huruf kan? Betul, iya. T A A T taat. Gampang ya, Kak? Ih, gampang banget. Nah, untuk kelas 1 2 Kakak ada ini gambar. Nah, Kak Lala coba pegang gambarnya. Gambar ini karena kita ini kan tadi belajar tentang taat kepada Tuhan, ya kan? Taat pada perintah Tuhan. Di sini mendahulukan Tuhan. Nah, di sini ada beberapa gambar. Nah, adik-adik yang kelas 1 2 boleh dipilih, harus dipilih ya. Mana gambar yang mendahulukan Tuhan, yang taat pada Tuhan, mana gambar yang tidak taat kepada Tuhan ya. Nah, dibaca dulu. Seperti ini contohnya, semua temanku akan pergi berenang pada hari Sabtu pagi. Tadinya aku akan pergi. Nah, kalau dia pergi harus diingat dulu ada pekerjaan yang harus dilakukan atau tidak. Oh iya, betul, Ada Kak. PR sekolah minggu atau tidak. Benar. Ya. Kalau kita mendahulukan Tuhan, pasti kita akan memilih perbuatan yang baik baik ya. Nanti adik-adik boleh tanda checklist atau tanda silang atau boleh tanda lingkaran. Bebas. Berarti intinya harus taat ya, Kakak Iya, Joyce? harus taat ya. Oke, kalau untuk kelas 3 4, nah di sini ada gambar. Ada 10 gambar. Nah, paling atas dulu 10 perintah Tuhan. Nah, di sini ada gambar. Satu Yesus. Apa ya maksudnya? Nah, maksudnya ini Kak Lala ditulis perintah Tuhan dari 1 sampai 10. Nah, ini ada petunjuknya. Gambar-gambar ini petunjuknya. Kayak ini 1. Yesus. Apa maksudnya Yesus ya? Ingat gak Kak Lala perintah Tuhan yang pertama? Bunyinya Aku ingat. apa? Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Good, berarti yang pertama itu kan cluenya 1 Yesus. Nah, berarti karena Tuhan kita itu 1, hukum Tuhan yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Nah, adik-adik bisa tulis di sini 1 sampai 10. Berarti ini Ya. yang gambar orang tua itu Nah, rahasia ya, rahasia Kak? kira-kira Oke. bagaimana ya Betul. yang gambar orang tua ya. Iya. Nah, kalau sudah nanti dari kelas TK 1 2 3 4 dikirim ke guru kelas masing-masing ya. Oke? Nah, Kak Joyce. sampai ketemu Minggu minggu depan. Shalom. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Buah-buah. 1. Kasih. 2. Kebaikan. 3. Kesabaran. 4. Kemurahan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau ikuti pimpin Roh Kudus setiap hari. Nah, adik-adik, tadi kita kan sudah mendengar khotbah. Sudah Bang, Nah, lagi Bang. sekarang nih kita mau persembahan dulu. Nah, adik-adik di rumah siapin persembahannya ya. Nah, abis itu kalau mau disiapin persembahannya, duitnya jangan lecek-lecek, jangan kotor-kotor, yang rapi. Gak boleh ya Bang, di tangan apa Bang kasihnya? Pakai tangan kanan dong. Tangan kanan.
Siap Bang. Nah, sambil mau persembahan kita juga bakal bernyanyi apa Kak? Ku berbahagia Bang, karena kita kan temanya hari ini kan Bang harus Berbahagia. bahagia Bang. Ayo adik-adik kita bernyanyi lagu dari Kidung Jemaat nomor 392, Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Nah, sekarang adik-adik kita juga mau dengerin persembahan pujian yang kedua nih. Dari siapa Bang? Eh, Ada lagi Bang? Ada lagi dong. Dari siapa Bang? Namanya itu adalah Aulia Haryanja. Oh, Aulia Boru Haryanja ya Bang ya? Betul banget dong. Kita dengerin dulu ya Bang ya. Kita dengerin lah pasti. Oke adik-adik kita dengerin lagu dari Aulia Haryanja. Bibit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi sukacita di hati. Di mana Bang? Di hatiku, Di mana Bang? di hatiku, Adalah sukacita di hati. di mana ya? Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi ya Bang ya. Suka-suka cita-cita. Di mana ya Bang? Di hatiku, di hati
hatiku adalah suka-suka, cita-cita di hatiku diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Sudah selesai ibadah kita hari ini. Kakak mau tutup dengan doa. Duduknya kembali yang baik. Alkitabnya taruh di tempat yang baik, nggak taruh di sembarangan, ya. Taruh di samping boleh, di meja boleh, ya. Kita mau tutup ibadah kita. Kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami di dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih kami boleh bersekutu dengan Engkau. Terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu tidak lupa untuk mengucap syukur atas kasih karunia-Mu, atas penyertaan-Mu kepada kami. Biarlah Engkau saja ya Bapa yang juga menyertai kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpinlah kami, orang tua kami, kakak dan abang, serta keluarga kami yang lain. Biarlah kami juga Engkau lingkupi dengan kasih karunia. Ya Bapa, Engkau telah mengingatkan kami melalui firman-Mu tadi, agar kami boleh menjadi anak-anak yang taat. Kami boleh hidup di dalam keteraturan, hidup di dalam aturan yang telah Engkau berikan. Biarlah itu juga boleh menjadi pelita bagi hidup kami, sehingga apapun yang kami kerjakan itu boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Sertai kami semua, juga Amang Pendeta kami, para halado dan juga kakak guru sekolah minggu serta jemaat HKBP Kebayoran Lama. Biarlah kasih setia-Mu yang melingkupi kami semua ya Bapa. Bapa, terima kasih atas segala karunia dan berkat yang telah Engkau berikan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita sudah selesai ibadah. Yeay. Sudah selesai ya Kak ya? Udah Sampai selesai. ketemunya minggu depan ya Kak Oh, ya? oke, tanggal 8 lagi. Iya, jangan lupa apa Kak? Pakai masker kalau keluar rumah. Pakai apa lagi Bang Kiel? Cuci tangan. Pakai hand sanitizer ya Bang. Jangan Iya. lupa. Apalagi yang paling penting Kak Lala? Tetap belajar di rumah, baca Alkitab dan Mantap. rajin Yes. berdoa Kak. Siap. Supaya Baca corona Alkitab. cepet cus gitu. Oke kakak bang, adik-adik sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.